Pulih dari cedera, Tristan Go Oijer dan Jairo Riedewald bisa segera perkuat timnas Indonesia. Apa langkah berikutnya? Cedera lutut tak lagi menghalangi mereka untuk bergabung. Tapi kapan tepatnya mereka akan berseragam merah putih? Berikut ini fakta benarnya. Ramadan bersejarah, timnas Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Ini skema lolosnya. Bulan suci Ramadan 2025 bisa menjadi momen spesial bagi Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan Garuda untuk memastikan tiket ke Piala Dunia? Berikut ini persiapan hebatnya. Naik kelas. Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini siap tampil percaya diri lawan tim raksasa Asia. Dari kemenangan atas Arab Saudi hingga peningkatan mentalitas pemain, inilah alasan mengapa Garuda kini berada di level berbeda. Kritik pedas pengamat Malaysia mengatakan bahwa timnas Indonesia benar-benar merusak gengsi Piala ASEAN. Langkah Shin Tae-yong menurunkan skuad U22 menuai pro dan kontra. Apa alasan dibalik keputusan ini? Berikut ini penjelasannya. Legenda Inggris Rio Ferdinand kepincut Marcelino Ferdinand, ada apa di baliknya? Dari nama hingga performa, apa yang sebenarnya menarik perhatian Rio Ferdinand? Begini kisah hebatnya. Ramalan Ronaldinho soal Indonesia jadi kenyataan. Piala Dunia 2026 di depan mata. Legenda Brasil ini melihat potensi Indonesia sejak 2022. Kini buktinya mulai terlihat. Roberto Mancini menyesal latih Arab Saudi, pertandingan lawan Indonesia masih membekas. Pertemuan dengan skuad Garuda jadi salah satu momen yang ia sesali dalam kariernya. Bongkar rahasia Kim Bong-su, ternyata begini cara jadi kiper utama timnas Indonesia. Konsistensi, komunikasi, dan mental baja jadi kunci utama ala pelatih kiper Garuda. Ragnar Oratmangoen bangga berseragam Garuda, supporter Indonesia bikin merinding. Antusiasme Ragnar atas dukungan luar biasa penggemar di tanah air. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas. Pulih dari cedera, Tristan Go Oijer dan Jairo Riedewald bisa segera perkuat timnas Indonesia. Apa langkah berikutnya? Cedera lutut tak lagi menghalangi mereka untuk bergabung. Tapi kapan tepatnya mereka akan berseragam merah putih? Berikut ini fakta benarnya. Apakah Shin Tae-yong siap memanggil Jairo Riedewald dan Tristan Go Oijer ke timnas Indonesia setelah keduanya kembali dari cedera? Kabar ini jelas membuat penggemar timnas Indonesia penasaran. Sudah lama diketahui bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tertarik pada dua pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha pada Agustus 2024, Tristan Go Oijer mengungkapkan bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI. Sementara itu, laporan dari Football International menyebutkan bahwa Jairo Riedewald sudah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan timnas Garuda. Namun, mengapa proses naturalisasi keduanya belum dimulai? Ternyata, cedera menjadi penyebab utamanya. Tristan Go Oijer yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle mengalami cedera lutut sejak awal musim ini, Agustus 2024. Cedera ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan antara 9 hingga 12 bulan. Berita baiknya, Tristan Go Oijer kini sudah kembali berlatih bersama PEC Zwolle. Dalam unggahan di Instagram, klubnya membagikan momen Tristan fokus melakukan latihan penguatan lutut. Hal serupa juga terjadi pada Jairo Riedewald yang telah kembali berlatih bersama Royal Antwerp FC. Jika keduanya mencapai kondisi fisik terbaik, sangat mungkin PSSI segera memulai proses naturalisasi. Lebih menarik lagi, ada spekulasi bahwa proses ini akan dilakukan bersamaan dengan winger FC Utrecht, Ole Roemeny.
Apakah ini akan menjadi paket lengkap untuk memperkuat timnas Indonesia? Andai benar, kehadiran 3 pemain ini bakal menjadi kekuatan besar saat timnas Indonesia menghadapi Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Tristan Goijer berpotensi menjadi bagian trio back tangguh bersama Mes Hilgers dan Jay Itzes atau dimainkan sebagai wingback kanan dalam formasi 3-4-3. Jairo Riedewald di sisi lain bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah memberikan keseimbangan permainan. Sementara itu Ole Romenyi dapat menggantikan Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu, berperan sebagai winger kanan atau penyerang tengah sesuai racikan Shin Tae-yong. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang besar ini? Apakah kehadiran Jairo Riedewald, Tristan Goijer, dan Ole Romenyi akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia di kualifikasi? Tulis komentar Anda di bawah. Ramadan bersejarah, timnas Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Ini skema lolosnya. Bulan suci Ramadan 2025 bisa menjadi momen spesial bagi Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan Garuda untuk memastikan tiket ke Piala Dunia? Berikut ini persiapan hebatnya. Timnas Indonesia berada di ambang sejarah besar. Pada Ramadan 2025, skuad Garuda berpotensi membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana ceritanya? Saat ini, setelah melewati 6 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang duduk di posisi kedua batas akhir untuk lolos otomatis. Secara matematis, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung via babak ketiga masih sangat terbuka. Berdasarkan regulasi, 2 tim teratas di setiap grup akan langsung menuju Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di posisi 3 dan 4 harus berjuang lagi di babak keempat. Setelah menjalani matchday ke-6 pada November 2024, timnas Indonesia akan kembali berlaga pada Maret 2025, di mana laga ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadwalnya cukup menantang, bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, lalu menjamu Bahrain 5 hari kemudian pada 25 Maret 2025. 2 laga ini sangat krusial. Jika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda semakin mendekati gerbang Piala Dunia 2026. Apalagi peluang menyapu bersih 2 laga ini semakin besar berkat kembalinya 2 bek tangguh, Mes Hilgers dan Kevin Dix, serta tambahan kekuatan dari winger andalan FC Utrecht, Ole Romenyi. Kepercayaan diri timnas Indonesia juga akan melonjak jika hasil positif diraih pada Maret 2025. Dengan modal itu, laga berikutnya melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 bisa dijalani dengan semangat tinggi. Andai 4 laga sisa ini mampu dimaksimalkan, sejarah baru akan tercipta. Timnas Indonesia bisa memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah skuad Garuda mampu mewujudkan mimpi besar ini? Tulis komentar Anda di bawah. Naik kelas. Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini siap tampil percaya diri lawan tim raksasa Asia. Dari kemenangan atas Arab Saudi hingga peningkatan mentalitas pemain, inilah alasan mengapa Garuda kini berada di level berbeda. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kebanggaannya atas perkembangan signifikan timnas Indonesia.
Skuad Garuda baru saja mencatat kemenangan besar 2-0 melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen grup C. Target Indonesia jelas lolos ke babak berikutnya. Untuk mencapainya, mereka harus bertahan di posisi ketiga atau keempat. Shin Tae-yong menegaskan kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti bahwa timnas Indonesia kini berada di level yang berbeda. Arab Saudi adalah tim yang jauh lebih baik dari kami. Mereka unggul 20 hingga 30 langkah di atas. Namun anak-anak mampu membuktikan diri, tidak mudah putus asa dan bermain dengan keyakinan tinggi, ujar Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube RKK Kyungkyu Lee. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memuji mentalitas pemain yang kini membuat Indonesia tidak bisa diremehkan. Meski masih mencatat 2 kekalahan, Shin menganggap performa timnas Indonesia di putaran ketiga ini sudah sangat baik. Memang kami kalah dalam 2 pertandingan, tapi konten permainan kami terus membaik. Kepercayaan diri pemain meningkat dan itu adalah kunci penting, tambahnya. Namun, Shin menyadari masih ada PR besar, yakni lini depan. Ia menekankan pentingnya memperbaiki ketajaman serangan untuk mendapatkan hasil maksimal. Di sisi lain, Shin bangga melihat kepercayaan dan kekompakan pemain yang semakin kuat di lapangan. Kami hanya mencetak 2 gol sejauh ini. Tapi dengan kepercayaan diri yang meningkat, saya yakin hasilnya akan lebih baik ke depan. Tutupnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia bisa terus tampil konsisten dan mencetak sejarah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kritik pedas pengamat Malaysia mengatakan bahwa timnas Indonesia benar-benar merusak gengsi Piala ASEAN. Langkah Shin Tae-yong menurunkan skuad U22 menuai pro dan kontra. Apa alasan dibalik keputusan ini? Berikut ini penjelasannya. Zakaria Rahim, pengamat sepak bola asal Malaysia, melontarkan kritik pedas terhadap keputusan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai langkah Indonesia yang memilih menurunkan skuad U22 di ajang 2 tahunan ini membuat gengsi turnamen menurun. Sekadar informasi, Shin Tae-yong memang memutuskan untuk membawa mayoritas pemain muda dalam turnamen yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari total 33 pemain yang dipanggil, hanya 10 diantaranya yang memiliki pengalaman bermain bersama timnas Indonesia senior. Dengan Asnawi Mangkualam 25 tahun sebagai satu-satunya pemain di atas usia 22 tahun. Zakaria Rahim menyayangkan keputusan tersebut dan mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menurunkan tim terbaik di ajang ini. Menurutnya, turnamen sebesar Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup seharusnya diikuti oleh skuad senior, bukan pemain muda. Saya melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa 1 pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dikutip dari Berita Harian. Ia menambahkan keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda. Meski demikian, menarik untuk melihat bagaimana hasil yang diraih skuad muda Garuda di turnamen ini. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina, dengan hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke semifinal. Sementara itu, timnas Malaysia yang tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste belum mengumumkan skuad mereka.
Akankah Malaysia menurunkan tim terbaiknya seperti yang diharapkan Zakaria Rahim? Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Shin Tae-yong tepat atau justru akan memengaruhi performa timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Legenda Inggris Rio Ferdinand kepincut Marcelino Ferdinand, ada apa di baliknya? Dari nama hingga performa, apa yang sebenarnya menarik perhatian Rio Ferdinand? Begini kisah hebatnya. Nama Marcelino Ferdinand kembali jadi sorotan. Pemain muda yang kini membela Oxford United ini ternyata diamati oleh legenda Manchester United Rio Ferdinand. Hal ini terungkap setelah Rio mengikuti akun Instagram Marcelino @marcelinoferdinand10. Menariknya, Marcelino menjadi salah satu dari hanya 2.156 akun yang diikuti Rio, sang bek tangguh yang membawa Manchester United menjuarai Liga Champions 2007-2008. Mengapa Rio Ferdinand tiba-tiba menunjukkan perhatian pada Marcelino? Ada beberapa alasan menarik. Pertama, nama mereka memiliki kemiripan dalam ejaan. Ferdinand dan Ferdinand mungkin cukup untuk membuat Rio penasaran. Kedua, Marcelino adalah sosok populer dengan 4,6 juta followers di Instagram, hampir menyamai Rio yang memiliki 6,5 juta pengikut. Jika karier Marcelino terus melesat, bukan tidak mungkin jumlah pengikutnya segera menyusul legenda Inggris itu. Alasan lainnya adalah performa gemilang Marcelino yang menjadi viral. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak 2 gol krusial untuk membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aksi memukaunya bahkan diunggah oleh akun sepak bola internasional ternama @433 yang juga diikuti Rio Ferdinand. Dengan perhatian ini, apakah Rio Ferdinand akan mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kemungkinan itu ada, mengingat Rio tahu betapa fanatiknya penggemar sepak bola di Indonesia. Selama kariernya, Rio sering mendapat dukungan dari fans Manchester United di tanah air. Rio Ferdinand bahkan pernah dijadwalkan datang ke Indonesia bersama Manchester United untuk laga uji coba pada 2009. Sayangnya, rencana itu batal akibat insiden bom di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Anda, apakah perhatian Rio Ferdinand ini akan membawa semangat baru bagi Marcelino Ferdinand dan timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ramalan Ronaldinho soal Indonesia jadi kenyataan. Piala Dunia 2026 di depan mata. Legenda Brasil ini melihat potensi Indonesia sejak 2022. Kini buktinya mulai terlihat. Legenda Barcelona dan timnas Brasil Ronaldinho pernah meramalkan masa depan sepak bola Indonesia dan kini ramalan itu terbukti nyata. Perkembangan timnas Indonesia belakangan ini seolah menjadi bukti nyata dari prediksi sang maestro. Pada 2022, Ronaldinho sempat berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti fun match bersama Rans Nusantara FC melawan Arema FC dan Persik Kediri dalam Trofeo Meet the Start. Meski hanya bermain selama 30 menit di Stadion Kanjuruhan, Malang, kehadirannya meninggalkan kesan mendalam. Selain bermain, Ronaldinho juga mengunjungi markas RANS Nusantara FC di kawasan Pantai Indah Kapuk, Tangerang. Saat itu ia mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi di masa depan mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, ujar Ronaldinho pada 2022. Kini ucapan Ronaldinho tersebut mulai terbukti. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan luar biasa di berbagai kelompok umur.
Semua tim mulai dari U16, U20, U23 hingga tim senior berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Bukan hanya itu, tim senior bahkan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda duduk di posisi ketiga dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di jalur positif untuk mencetak sejarah baru. Menurut Anda, apakah ramalan Ronaldinho ini akan terus terwujud dengan keberhasilan Indonesia di kancah internasional? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Roberto Mancini menyesal latih Arab Saudi, pertandingan lawan Indonesia masih membekas. Pertemuan dengan skuad Garuda jadi salah satu momen yang ia sesali dalam kariernya. Hari Rabu, Roberto Mancini genap berusia 60 tahun. Namun di balik perayaan usianya, ia mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusannya meninggalkan kursi pelatih timnas Italia untuk menangani timnas Arab Saudi. Mancio, sapaan akrab Roberto Mancini, mengaku keputusan itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebelumnya, ia terikat kontrak dengan timnas Italia hingga 31 Juli 2026, tetapi mundur pada Agustus 2023 karena hubungan yang tak harmonis dengan Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriela Gravina. Beberapa hari setelah mundur, Mancini menerima tawaran melatih timnas Arab Saudi. Namun, perjalanan kariernya bersama Green Falcons berakhir mengecewakan. Dalam 18 laga, Arab Saudi hanya meraih 7 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Kegagalan Mancini makin terlihat ketika Arab Saudi rontok di babak 16 besar Piala Asia 2023 dan hanya mengumpulkan 5 poin dari 4 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ironisnya, dari 3 laga kandang di grup tersebut, Mancini tak mampu meraih 1 pun kemenangan. Salah satu hasil yang paling mengecewakan adalah saat Arab Saudi ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia pada matchday pertama grup C, Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu turut memengaruhi kepercayaan Federasi Sepak Bola Arab Saudi hingga akhirnya memecat Mancini pada Oktober 2024. Itu meninggalkan Italia dan bergabung dengan Arab Saudi merupakan keputusan yang salah. Saya tidak akan mengambil keputusan itu jika saya bisa mengulang kembali ke masa lalu, ujar Mancini kepada Giornale. Kini, Mancini menyatakan keinginan kuat untuk kembali melatih timnas Italia. Ia masih menyimpan ambisi besar untuk membawa timnas Italia merebut kembali kejayaan di Piala Dunia dan Piala Eropa. Saya punya urusan yang belum selesai. Ketika pertama kali menangani timnas Italia, saya pernah mengatakan ingin memenangkan trofi Piala Dunia dan Piala Eropa. Tutu pelatih yang sukses membawa Italia juara Piala Eropa 2020 itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Mancini meninggalkan Italia memang menjadi kesalahan terbesar dalam kariernya? Dan apakah hasil imbang melawan timnas Indonesia turut menjadi titik balik nasibnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bongkar rahasia Kim Bong-su, ternyata begini cara jadi kiper utama timnas Indonesia. Konsistensi, komunikasi, dan mental baja jadi kunci utama ala pelatih kiper Garuda. Pelatih kiper timnas Indonesia asisten Shin Tae-yong ungkap rahasia jadi kiper utama timnas Indonesia: konsistensi, karisma, dan mental baja. Pelatih kiper timnas Indonesia, Kim Bong-su, membocorkan rahasia besar tentang syarat utama untuk menjadi penjaga gawang utama skuad Garuda.
Sejak bergabung pada 2020, Kim Bong-soo telah berhasil membentuk deretan kiper berbakat seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata Adisatrio, hingga Muhammad Riyandi. Kini persaingan semakin panas dengan hadirnya Maarten Paes. Kim mengungkapkan bahwa konsistensi adalah kunci utama. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik di lapangan dan karisma untuk memimpin juga menjadi faktor penting. Syarat pertama adalah punya penampilan stabil. Lalu seorang kiper harus pandai berkomunikasi dengan pemain lain. Bisa memimpin, punya karisma, hal-hal itu yang diinginkan pelatih, ujar Kim Bong-soo dikutip dari YouTube Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong meminta para kiper dilatih untuk membangun serangan dari belakang. Namun menurut Kim, hal ini memerlukan latihan intensif dan diskusi mendalam dengan tim pelatih. Coach Shin meminta saya untuk melatih lebih banyak build up. Kami banyak berdiskusi tentang ini dan memang itu latihan yang cukup rumit, ungkapnya. Tidak hanya kemampuan teknis, mentalitas menjadi perhatian utama. Kim menegaskan bahwa para penjaga gawang harus memiliki ketenangan dan kepercayaan diri tinggi yang dilatih sejak sesi latihan. Dalam tim yang kuat terdapat pemain bermental baja. Pemain harus yakin dia bisa bermain bagus, termasuk di sesi latihan. Tanpa keyakinan itu sulit mengalahkan lawan, tegasnya. Latihan mental intensif menjadi bagian penting dari program pelatihan seiring dengan pengembangan teknik build-up. Kepercayaan diri dan ketenangan adalah sesuatu yang kami latih secara intens, tutupnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kriteria yang diungkapkan Kim Bong-soo ini? Apakah kiper idola Anda sudah memenuhi syarat tersebut? Tulis komentar Anda di bawah. Ragnar Oratmangoen bangga berseragam Garuda, supporter Indonesia bikin merinding. Antusiasme Ragnar atas dukungan luar biasa penggemar di tanah air. Ragnar Oratmangoen, bintang Timnas Indonesia, dengan penuh kebanggaan mengungkapkan kebahagiaannya membela skuad Garuda. Pemain FCV Dender ini merasa antusias setiap kali berseragam merah putih, terutama berkat dukungan luar biasa dari supporter Garuda yang terkenal fanatik dan penuh gairah. Sebagai pemain hasil program naturalisasi, Ragnar tidak merasa asing di Timnas Indonesia. Dengan darah Maluku yang mengalir dari kakeknya yang pindah ke Belanda pada 1950-an, Ragnar membawa marga Oratmangoen, khas Kepulauan Tanimbar, salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Impian yang berubah arah. Ragnar kecil, lahir dan besar di Belanda, dulu membayangkan karier internasionalnya bersama De Oranje, julukan Timnas Belanda. Namun, nasib berkata lain. Saat saya masih kecil, saya pikir menjadi pemain internasional itu luar biasa. Awalnya, saya berpikir untuk bermain di tim Belanda, karena saya tidak tahu saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Ragnar kepada Omroep Brabant. Tak pernah dipanggil Timnas Belanda hingga usia 25 tahun, Ragnar mulai melirik Indonesia pada 2021 setelah menyadari asal-usul leluhurnya. Meski sempat ragu pada akhir 2023, dia mantap menjalani proses naturalisasi yang akhirnya selesai pada awal 2024. Debut manis bersama Garuda. Memulai debutnya di bulan Maret 2024 saat Indonesia menekuk Vietnam 3-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar langsung mencetak gol dalam laga tersebut. Debut yang sempurna itu menandai awal perjalanan gembilangnya bersama Garuda dengan total 9 caps hingga kini. Kaget dengan gila sepak bola fans Indonesia. Ragnar mengaku takjub dengan fanatisme supporter Garuda. Baginya pengalaman bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di depan 70.000 penonton adalah momen luar biasa. Mereka berteriak atau bernyanyi setiap detik. Saya belum pernah merasakan suasana seperti itu sebelumnya, ungkap Ragnar.
Dia bahkan menambahkan dengan nada kagum, para penggemar akan mati demi Anda, mereka benar-benar gila sepak bola. Misi besar ke Piala Dunia 2026. Kini Ragnar tengah berjuang membantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Meski masih duduk di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia, Ragnar dan rekan-rekannya optimis bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda, apakah Ragnar mampu menjadi salah satu ikon kebanggaan Indonesia di kancah internasional? Tinggalkan komentar Anda.